Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang kita berbagai macam pembahasan mengenai seputar puasa yang akan menggunakan kitab Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam. Ya, dirasa fikihiyah muqaranah, perbandingan mazhab. Nah, di sini nanti ada ta'ammulat fi ayat siyam, ya, merenungi, mentadabburi, ya, menganalisis ayat-ayat puasa. Terus juga fi dzikr fawaid khatmul Quran, masalah khatmul Quran, wa du'a fi Ramadan. Nah, Ithaful Anam bi Ahkamis Shiyam ini ngarang Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus. Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Idrus, atau kita kenalnya Dr. Zain Al-Idrus, itu dulu sebagai dosen di Al-Ahqaf. Beliau dosen di Al-Ahqaf mengajar kita waktu semester pertama, mengajar mengenai ilmu hadis, mustalah hadis. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Ya. Dalam pembahasan pertama, fil kalam al ikhtilafil matali wa ittihadiha, pembahasan mengenai perbedaan matali dan sama matali. Apa itu matali? Kita lihat di bawahnya. Ma'na ittihadil matla', apa sih arti satu tempat muncul? Matla' kan artinya tempat munculnya matahari, itu ittihad, sama. Maksudnya gimana? Ayyakuna ghurubus syamsi wal kawakib wa tulu'uha fil baladaini fi waqtin wahid. Yang maksud daripada ittihad matla ialah bahwa terbenamnya matahari dan kawakib, ya, bintang-bintang itu terbenam, wa tulu'uha, dan munculnya matahari dan kawakib itu dalam dua negara itu pada waktu yang sama, satu. Misalkan di negara A dan di negara B ini sama ketika muncul matahari. Maka ketika muncul mataharinya sama, terbenamnya itu sama pada waktu tertentu, misalkan jam 6, ya, jam 6 muncul, terus akan jam berapa ya, 17 itu tenggelam, waktu fi waqtin wahid, sama. Berarti antara negeri A dan B itu disebutnya ittihadul matla', ya, tempat terbitnya mataharinya, tempat munculnya matahari sama. Yang akan nanti konsekuensinya ketika dalam satu negara A, misalkan negara A, konsekuensinya ketika dikatakan antara A dan B itu ittihadul matla', maka ketika negara A melihat hilal, dia melihat hilal misalkan, ya, dia melihat hilal, tapi di B tidak melihat, maka apakah negara B akan disamakan hukumnya dengan negara A, yaitu bahwa besok ialah puasa Ramadan. Itu kenapa? Karena negara B ini dengan negara A ini sama dalam masalah permunculannya matahari, sama tempatnya, waktunya sama. Nah, sewaktu-waktu negara B nggak kelihatan tuh hilalnya, maka otomatis hukum negara B mengikut kepada hukum negara A, tetangganya, gitu. Nanti konsekuensinya begitu. Tapi ketika nanti ada negara A, misalkan negara A dan negara B, dia mempunyai tempat terbitnya matahari atau terbenamnya matahari itu beda. Di B terbenamnya misalkan jam 18, lalu A itu jam 17, maka konsekuensinya tidak bisa disamakan. Nanti kita lihat hukumnya bagaimana. Amma in tala al-fajru aw gharabat asy-syamsu fi baladin wa taqaddiman ala baladin akhar aw mutaakhiran anhu fal matla'u mukhtalif. Adapun kalau misalkan, ya, fajar itu muncul, ya, fajar muncul atau tenggelamnya matahari dalam suatu negeri yang mana dia lebih dulu daripada negeri yang lain, atau dia lebih terakhir daripada negeri lain, maka disebutnya matla'nya mukhtalif, maka tempat munculnya itu berbeda. Ya, tadi ini negara A dan negara B, misalkan dalam negara A
munculnya matahari itu kita taruh jam 5. Negara B munculnya matahari jam 6. Kan ini berbeda. Yang negara A lebih terlambat daripada negara B, dan negara B lebih dulu daripada negara A, gitu kan. Nah, maka ini dinamakan ikhtilaful matla namanya. Dalam fikihnya disebut ikhtilaful matla. Kalau tadi kan di sini ittihadul matla. Nah, ikhtilaful matla, jadi berbedanya tempat munculnya matahari, tempat terbenamnya matahari, berbeda ini, maka konsekuensinya ketika negara A melihat hilal tapi negara B tidak melihat hilal, maka otomatis ini yang menjadi pertanyaan, apakah negara B itu dihukumi sama dengan negara A, yaitu bahwa negara A itu melihat hilal. Nah, maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena berbeda matla'nya. Karena berbeda matla'nya, otomatis juga berbeda dalam kemunculan hilalnya itu. Beda halnya tadi yang negara A dan B yang ketika dikatakan itu ittihadul matla', sama tempat munculnya matahari, terbenam matahari itu di waktu yang sama. Ya, tadi yang negara A terbenamnya misalkan jam 17, ya, negara B juga terbenam matahari jam 17. Tapi sewaktu-waktu kita ketika mau nentuin satu Ramadan, negara A ngelihat hilal, B nggak ngelihat hilal. Nah, maka kalau ini kan nanti hukumnya B diikutkan ke negara A. Nah, kalau tadi B tidak diikutkan ke negara A. Kenapa? Karena ikhtilaful matla gitu. Wadhalika, nah kenapa sih kok ada yang namanya negara itu ittihadul matla, ada yang namanya ikhtilaful matla? Ya. Kenapa? Karena itu ada bisabab ikhtilafi urudil bilad, bedanya perbedaan garis khatulistiwa gitu. Ya, garis khatulistiwanya itu yang mana membedakan matla'nya setiap negara gitu. Kan ada garis tadi. Jika kan baina probation bi mahallain qadar 8 darajat fa'aqal. Tapi kalau menurut Ala Bakhrama, jika kana apabila ada antara ghurub syams, ya, ada dua tempat terbenamnya matahari itu sekedar 8 daraj antara negara A dan B, ini bedanya 8 daraj atau kurang. Famatla'uhuma muttafaq binisbah li ru'yatil ahillah. Maka ketika selisihnya antara negara B dan negara A dalam terbenamnya matahari itu ialah 8 daraj, cuma 8 daraj. Taruhlah kita 8 menit, taruhlah. Selisihnya cuma 8 menit, maka kata Syekh Bamakrama, ini negara A dan negara B tetap dikatakan sebagai ittihadul matla. Ya, ittihadul matla, tempat munculnya satu, tetap nggak bisa kita bedain. Ketika kita mengatakan bahwasanya antara negara A dan B selisihnya cuma 8 menit, ya, 8 menit masih dikatakan sebagai ittihad, satu tempat matla'nya, ittihadul matla. Ya. Bin nisbah li ru'yatil hilal, ya, kalau nisbahnya untuk melihat hilal, masalah hilal. Jadi misalkan negara A terbenam matahari jam 17, negara B ini 17 lewat 8. Nah, maka ini masih dikatakan ittihad, masih dikatakan sama tempat munculnya matahari, tempat terbenamnya matahari. Maka kalau misalkan negara A sewaktu-waktu dia ngelihat hilal, tapi negara B tidak melihat hilal, maka pertanyaannya, apakah negara B diikutkan hukumnya dengan negara A? Maka jawabannya iya, diikutkan. Kenapa? Karena antara negara A dan negara B itu kita kategorikan sebagai ittihadul matla, tempat dia sama muncul mataharinya, tempat terbit atau munculnya matahari sama. Tapi wa in kana aktsar walau fi ba'd al-fusul fa mukhtalif. Nah, kalau misalkan lebih dari 8 menit antara negara A sama negara B itu lebih, ya, gimana ya, lebih gitu ya, kurang, salah,
lebih dari 8 menit, maka itu disebut ikhtilaf. Lebih dari 8 menit maka disebut ikhtilaf. Ya gimana sih? Ikhtilaf. Atau mashkuk fi. Nah, oke. Atau ini kan yang kedua. Atau yang ketiga, dia ragu. Ragu. Apakah negara A dan B ini selisihnya 8 menit atau kurang ya? Dia ragu tuh selisihnya berapa ya? Nah, ketika ragu antara A dan B ini berapa selisihnya, maka ulama mengkategorikan hukumnya dengan ikhtilaful matla'. Jadi hukumnya kalau yang ragu itu dilarikan ke ikhtilaful matla' gitu. Berbedanya tempat muncul matahari. Oke. Nah, sekarang kita lihat hadhihi masalah, ya, ini permasalahan kathrul jadal fiha gadibun hadithan. Banyak perdebatan mengenai masalah ini baik yang lalu maupun yang sekarang. Baina man yaqul, antara orang yang mengatakan bahwa bitauhidil matali', dengan satunya tempat munculnya matahari. Jadi tempat waktu munculnya matahari dan terbenamnya itu sama. Waman yaqul bitafsil, ada yang mengatakan dengan terperinci hukumnya ma'at taslim, ya bi anna ikhtilaf al-matali' waqi'un, ya. Yang mengatakan bahwasanya nanti hukumnya tidak perinci, dia juga mengiyakan bahwa memang ada dalam antara negeri itu ada berbedanya tempat munculnya matahari, itu memang ada terjadi gitu. Wala niza'a fi, memang ada perdebatan dalam masalah ikhtilaful matali'. Wa inna man niza' fi i'tibarihi syar'an, adapun yang menjadi perdebatan itu ialah dalam i'tibarnya ya matali' itu dalam syariat. Makanya di sini kita lihat dalam masalah kita lupa bahas masalah ini pertanyaannya. Nah, yang jadi perbincangan dalam masalah ini ialah idza ru'iyal hilalu fi baldatin hal yalzamu sum sa'iral biladil gharibah wal ba'idah. Apabila dilihat hilal dalam satu negeri, misalkan ada negeri A dia ngeliat hilal, oke. Hal yalzam, apakah mesti puasa untuk semua negeri yang jauh dan yang dekatan? Negeri A ngeliat hilal, negeri B nggak ngeliat. Nah, apakah negeri B ini harus puasa karena negeri B ini berdekatan dengan negeri A, atau negeri B ini karena berjauhan dengan negeri A, apakah tetap puasa meskipun si negeri B tidak melihat hilal? Nah, makanya menjadi perdebatan tuh. Nah, ini yang menjadi mendasari bahwa menghukumi dalam masalah ini ialah ngelihat dari masalah matali'. Apa matali'? Tadi matali' itu tempat terbitnya matahari atau terbenamnya matahari dalam waktu yang sama gitu. Maka pendapat yang pertama mengatakan yaqul bi tauhidil matali', yang mengatakan bahwa dengan satunya tempat munculnya matahari. Tapi yang kedua mengatakan anna likulli baladil matla', setiap negeri mempunyai matla'nya sendiri. Artinya setiap negeri dia mempunyai tempat munculnya matahari atau terbenamnya matahari itu berbeda-beda dengan negeri yang lain. Maka nanti konsekuensinya dalam dua pendapat ini ialah yang mengatakan bahwa pendapat pertama yang mengatakan tauhidul matla', tauhidul matla' itu jumhur ulama minal Hanafiyah. Jadi kalangan jumhur dari Hanafiyah, ya, Malikiyah, Hanabilah itu mengatakan bahwa tauhidul matla' artinya matla'nya itu satu setiap negeri. Berarti dari pertanyaan yang di atas, apakah mesti negeri B puasa? Maka jawabannya mesti. Kenapa? Karena antara negeri A dan B itu matla'nya satu, nggak ada yang namanya setiap negeri berbeda matla'. Nah, itu menurut pendapat yang pertama tadi jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Nah, adapun pendapat kedua yang didasari dengan
alasan bahwa setiap negeri itu mempunyai matlaknya sendiri, artinya negeri A dan negeri B itu berbeda matlaknya, ya dilihat dari matlaknya. Kalau misalkan antara negeri A dan B matlaknya emang sama, maka diikutkan hukumnya ke negeri A tadi yang melihat hilal. Adapun negeri A dan negeri B matlaknya itu berbeda, maka hukumnya nanti nggak bisa diikutkan karena berbeda matlaknya. Nah, pendapat ini ialah pendapat Syafi'iyah al-asah, yang kuat. Nah, ini dinukil dari Zaidiyah, ada Zaidiyah juga madhab bil bazuh. Nah, sebagaimana dalam Imam Nawawi mengatakan wa idza ru'iya fi baladin lazima hukmuhu al-balad al-gharib dun al-ba'id wal ba'id masafatul qasr. Qultu hadzal asah. Nah, jadi Imam Nawawi mengatakan dalam Minhaj, apabila dilihat dalam sebuah negeri itu hilal, dalam sebuah negeri dilihat hilal, ada hilal kelihatan. Nah, maka lazim hukumnya itu ya melihat hilal itu kepada negeri yang dekat, bukan negeri yang jauh. Misalkan negeri A, ada negeri A, B sama C. Negeri A ngelihat hilal, yang negeri B ini negeri yang dekat daripada negeri A, tapi nggak ngelihat hilal. Negeri C negeri yang jauh daripada A, jauh dari A, nggak ngelihat hilal juga. Maka kata Imam Nawawi apa? Ketika negeri A ngelihat hilal, maka lazim hukumnya untuk negeri yang dekat yaitu negeri B, berarti dihukumin apa? Dia juga ngelihat hilal. Dan tidak dihukumi bagi negeri yang jauh, berarti negeri C kan yang jauh dari negeri A nih, maka tidak bisa kita hukumi negeri C ini itu dia ngelihat hilal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, mana patokannya negeri jauh, negeri dekat? Apa yang jadi patokan? Yang disebut jauh, dekat itu apa yang jadi patokannya? Maka yang Nawawi mengatakan wal ba'id masafatul qasr. Sesuatu yang dikatakan jauh dan dekatnya itu ialah apabila melampaui jarak orang yang boleh qasar. Orang yang boleh qasar kan itu ada 80 marhalah. Ya, 80 marhalah. Atau kalau ini 83 km. Ya, 80 marhalah kan kalau salah. 83 km atau 90 atau taruhlah 90. Ada ikhtilaf kan. Ada yang 90, ada yang 83. Intinya patokan menjadi jauh atau dekatnya itu masafatul qasar. Oke. Nah, tapi ini menurut hukum asah itu, jadi hukum asah, hukum dari Syafi'iyah yang berasal dari ashab, ya sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i, bukan gaulnya Imam Syafi'i tapi ashabnya Imam Syafi'i. Lalu di ashabnya itu ya ada perdebatan. Nah, yang paling kuat yang sesuai dengan dalil adillah dan yang terjihad itu ialah asah. Nah, tapi ada muqabilnya, arti muqabil lawanannya daripada perkataan itu ialah bisa dipakai kalau yang muqabil asah. Ya, muqabil asah lawanannya bisa dipakai. Nah, apa? Tadi kan di sini dikatakan fil asah. Imam Nawawi mengatakan apabila dalam sebuah negeri dilihat hilal, maka lazim hukumnya untuk negeri yang dekat juga lazim hukumnya, tapi tidak negeri yang jauh fil asah, menurut kaul yang asah kuat. Nah, tapi lawanan daripada perkataan asah ini muqabilnya apa? Bahwasanya lazim juga puasa bagi negeri yang jauh, wahwa gaulun gawiyun. Gaulun gawi kenapa? Karena muqabil asah itu gawi. Nah, lazim juga bagi orang yang berpuasa lazim puasa bagi negeri yang jauh juga. Berarti negeri C ini juga juga wajib dipuasa gitu. Karena negerinya jauh. Berarti kesimpulannya begini. Kesimpulan kalau menurut yang tadi pertama ya, itu maka wajib dia ya, menurut pendapat yang pertama berarti wajib diikut sertakan. Adapun yang kedua ya, dipisah. Kalau misalkan dekat itu wajib.
Jadi, tapi kalau misalkan jauh itu enggak. Nah, ini dalam asoh. Tapi mukobilnya, ya, mukobil itu artinya lawanan dari pendapat ini ialah berarti jauh juga wajib gitu. قال حافظ العراقي الشافعي عن هذا القول وبه قال بعض الشافعية فإنهم قالوا إن تقاربت البلدان فحكمها حكم البلد الواحد وإن تباعدتا وجهان. Nah, ini juga nukilan pokoknya. Intinya di sini dijelasin bahwasanya kalau masalah negerinya itu dekat ya jelas dihukumin kayak satu negeri. Tapi kalau misalkan jauh gimana? Nih asah, kalau menurut asahnya Syekh Hamid, Syekh Ishaq Ghazali mengatakan la yajib. So, yang tadi nih, yang tadi negeri C yang dekatan jauh, ya jauh. Menurut yang ini yang lebih asah emang enggak kan? Tapi kan muqabilnya kita lihat, muqabilnya wasani yang tadi al-wujub wajib kan? Itu menurut Abu Ghadir Thayyib Rawiyani. Oke. Wa yumkin, nah sekarang kita khulasahnya. Yumkin an najma dzikra adillah kulli qaul. Ya, mungkin kita ringkas setiap dalil-dalil untuk pendapat masing-masing ya. Yang pertama kan mengatakan bahwasanya bitauhidil matali', satu matla'nya. Setiap negeri pokoknya intinya semua negeri matla'nya satu aja, enggak ada beda-bedanya gitu. Apa dalilnya? Dalilnya itu mereka menggunakan umumul khitab ya. Keumumannya khitab dalam hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghumya 'alaikum faqdaru lahu 30. Ya, puasalah kalian karena melihat hilal dan bukalah kalian juga karena melihat hilal. Kalau misalkan ugmi alaikum samar-samar ya, ada awan tuh, maka takdir hitunglah menjadi salasin, jadi 30. Nah, ini hadis nih. Nah, umumnya dari mana? Kita lihat bahwa bi umumil khitab, maka itu ialah merupakan keumuman khitab ya dulu ala wujubihi, yang mana menunjukkan atas wajibnya ala kulli muslimin, atas setiap muslim bimut lagi ru'ya, wajibnya puasa dengan setiap muslim menggunakan pandangan ru'yah, mandang apapun mutlak. Jadi Nabi ngomong sumul li ru'yati, puasalah kalian karena melihat hilal. Artinya Nabi tidak mengatakan harus matlaknya, kalau misalkan matlaknya beda maka begini, kalau matlaknya satu begini. Nabi nggak mengatakan itu. Nabi ngomongnya umum aja, puasalah kalian karena melihat hilal. Udah, kalau ada negeri melihat hilal maka wajib negeri seberang dan selainnya itu wajib puasa juga, soalnya mutlaknya begitu. Kemudian inna fardha syahr Ramadan la yakhtalif bi ikhtilafil bilad. Nah, beliau juga mengatakan yang ini bahwasanya kewajiban bulan Ramadan itu enggak berbeda dengan perbedaannya negeri. Wa qad thabata syahr fa wajaba shaum. Dan sungguh telah sabit, telah tetap bulan maka wajib puasa. Tsumma al-qiyasul biladul ba'idah 'ala al-gharibah wal farad. Kemudian dikiaskan negeri yang jauh atas yang dekat, wala farad, enggak ada bedanya. Jadi kata pendapat ini tadi umum ru'yah. Yang kedua antara bulan Ramadan tuh, jadi kewajiban bulan Ramadan itu tidak berbeda dengan sebab perbedaannya negeri. Artinya walaupun negeri sama negeri itu berbeda jauh-jauhan, tetap bulan Ramadan tetap satu, sama, masuk. Nah, yang ketika negeri A dan B itu misalkan tetanggaan dekat, Ramadannya tetap satu. Nah, dikiaskan juga sama negeri jauh, negeri dekat aja begitu, negeri jauh juga begitu. Ini menurut pendapat yang pertama. Maka pendapat pertama mengatakan bahwa bitauhidil matali', ya, satu matlaknya, nggak berbeda. Kalau negeri A ngelihat hilal, udah negeri B, negeri C kudu juga sama gitu. Al-qaul tsani, pendapat kedua, azhar dalil indahum hadis, ya, pendapat kedua ialah paling jelasnya dalil menurut mereka ialah hadis Quraib. Sebab mihwar ya, pokok roda permasalahan ini ya guma alaih, ada dalam masalah hadis Quraib itu. Ya, kalau Muslim mungkin anna Ummul Fadl, apa hadisnya? Pertama saya Ummul Fadl bin sama nih bint al-Haris ya, ba'athat Quraiban ila Muawiyah. Oke. Si Ummul Fadl nih bint Haris, dia mengutus Quraib ini ialah sahabat ya, kepada Muawiyah di Syam. Kemana? Ke negeri Syam. Muawiyah ke negeri Syam. Lalu faqala faqadimtu Syam. Lalu si Quraib, aku
ya datang ke Syam, fagadaitu hajataha, maka aku tunaikan hajatnya dia, wastahalla alayya Ramadan, dan telah datang hilal bulan Ramadan kepadaku, dan sedangkan aku di Syam. Fara'aitul hilal lailatul Jum'ah. Nah, dia lihat hilal di malam Jumat. Oke, di malam Jumat. Summa qadimtul Madinah, kemudian si Quraib ini datang ke Madinah pada akhir bulan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas menanya kepadaku. Summa zakaran hilal, kemudian ia menyebutkan hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal. Si bin Abbas nih, Abdullah bin Abbas nanya, Quraib, lu kapan ngelihat hilal? Gue ngomong, ra'ainah lailatul Jumat, kan lailatul Jumat nih. Ya ra'ainahu lailatul Jumat. Faqala anta ra'aitu? Faqultu na'am. Ya, kamu ngelihat, kata Ibn Abbas. Kata Quraib, iya nah ngelihat. Warahun nas wasamu, dan orang-orang juga pada ngelihat, pada puasa. Muawiyah juga puasa. Nah, Ibn Abbas ngomong, iya tapi gue nggak, lakinna ra'ainahu lailatul Sabtu, tapi gue ngelihatnya hilalnya malam Sabtu. Nih, malam Sabtu. Lu ngelihat malam Jumat, gue ngelihatnya malam Sabtu. Fala nazalu nasum hatta nukmil 30 aw narahu. Maka kami itu senantiasa berpuasa sampai kita sempurnain 30 atau kita ngelihat hilal. Faqultu, maka aku ngomong, kata Quraib nih, ala naktafi bi ru'yati Muawiyah siyamih. Kita enggak cukup nih dengan berpatokan dengan si Muawiyah ngelihat hilal dan puasanya Muawiyah, kita enggak cukup untuk ngikut ke dia. Ya kan? Nah, maka Ibn Abbas jawab, la hakada amarna Rasulullah. Nah, kata Ibn Abbas, enggak cukup. Beginilah Rasulullah yang memerintahkan kita. Berarti ini menunjukkan, berarti kan kesimpulan hadis ini gini. Pertama si Quraib ya, dia melihat hilal di Syam pada malam Jumat. Ya, malam Jumat kan? Lailatul Jumat. Nah, Ibn Abbas ngelihat hilal pada dia kan di Madinah. Ibn Abbas tadi kan Madinah, itu malam apa? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Nah, berarti kan seharusnya ketika kita mengatakan bahwa tauhidil matla atau tauhidil matali, satunya tempat munculnya matahari atau terbenamnya matahari itu satu antara negeri, maka seharusnya Ibn Abbas itu langsung puasa. Ya, langsung puasa. Tapi Ibn Abbas ini dibilang apa ya? Fala nasum hatta nukmil 30 aw narahu. Maka kami harus berpuasa terus-menerus sampai kita kelarin 30 atau kita ngeliat hilal nanti, hilal Syawal. Nah, si Quraib bilang enggak cukup nih, si Muawiyah kan daripada ngelihat bulan hilal Lailatul Jumat sama daripada puasa, enggak cukup berpatokan sama ini. Ibn Abbas ngomong lah. Nah, ini kan menunjukkan apa ya? Bahwa setiap negeri berbeda matla'nya, dan ketika berbeda matla' tidak diikut sertakan kepada negeri yang seberangnya gitu. Makanya ini fadalla ala Ibn Abbas lam ya'khud bi ru'yati ahli Syam. Maka hadis ini menunjukkan bahwa apa? Ibn Abbas tidak mengambil penglihatannya orang ahli Syam. Orang-orang Syam kan pada ngeliat hilal dah malam Jumat. Nah, Ibn Abbas nggak ngambil itu tuh. Nunggu sampai dia benar-benar di kotanya di Madinah ngeliat hilal. Ketika ngeliat hilal, benar dia ngeliat Lailatul Sabat malam Sabtu, baru dia puasa. Wa anahu la yalzam ahlu balad al-amal bi ru'yatihi bil akhar. Nah, dan enggak wajib bagi penduduk itu mengamalkan dengan pandangan ahli penduduk yang lain. Negeri A misalkan dia ngelihat hilal pada puasa, dia wajib tuh. Maka negeri B nggak wajib hukumnya mengambil pendapat yang negeri A yang bahwa dia pada puasa dia ngelihat hilal, nggak wajib hukumnya, la yalzam katanya. Wa qiyasan ala tulu'il fajr wa syamsu ghurubiha, dan begitu juga dikiasi masalah terbitnya matahari, terbitnya fajar, dan tenggelamnya matahari. Wal kalam al adillah wal munaqashah allati qilat hawla hadan qawlan tawil jiddan wa yumkin an narja' al khilaf kullu ila amrayn. Nah, nanti ini ada dalam ini kan pendapat masing-masing nih, dalilnya. Dalil yang pertama kan tadi dengan keumuman khitab. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ugmiya alaikum faqdiru lahu 30. Nah, kalau yang pendapat kedua kan hadis Quraib ya. Quraib. Nah, ini masing-masing ini ada menaqash, ada saling cekcok-cekcoknya gitu.
Nah, tapi di sini diringkas dalam kitab ini. Yang pertama al-amrul awal. Ya, al-amrul awal fi fahmi hadits Quraib min hadisil mustanad syar'i. Ya. Pertama, bahwa pemahaman hadis Quraib ini min haits al-mustanad syar'i, dari segi sandaran syariat. Ya. Mustanad syar'i. Yang kedua, yarja' ila zaman. Ya, kita kembalikan kepada waktu al-madhi wal hadir. Kan ini masa yang dulu al-madhi. Ini kan hadis yang terjadi di Quraib masa lalu. Namanya masa yang sekarang. Ayyuhuma ansabil hal. Mana yang lebih cocok untuk keadaan sekarang? Karena kan terkadang permasalahan setiap hukum itu yunasib ma'az zaman, disesuaikan dengan zaman sekarang gitu. Makanya kata di sini itu kan untuk zaman dulu kan emang susah. Sekarang kan teknologi udah cakep, udah maju, ada teleskop. Nah, bisa untuk dijadikan satu bitawhidil matla, satunya matla gitu. Nah, itu ada percekcokannya lagi tuh. Wa yarja' ala zaman. Wa al-qaul tsani, ya. Nah, untuk pendapat yang kedua yaitu mu'tamad Syafi'iyah, pendapat kedua, yumkin an naqul inna hukma as-siyami fil bilad al-islamiyah bihasab al-matali' al-arba'ati aqsam. Oke, menurut pendapat yang kedua, berdasarkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa setiap negeri itu mempunyai matla'nya sendiri, maka mungkin kita talkhis, kita ikhtisar, kita simpulin bahwa apa ya? Bahwa setiap hukum puasa di negeri orang Islam itu berdasarkan matla'nya ada 4 bagian. Yang pertama, ayat tafikal matla' wal hakim. Matla'nya dan hakim ya, itu yatafik, sama, sesuai. Maka itu jelas dia matla'nya emang udah sepakat, terus hakimnya juga sepakat. Kayak misalkan di Indonesia, kita taruh di Indonesia ada WIB, ada WIB, ada WIT, apa lagi, WITA ya, WIT ya, ada ya, waktu Indonesia Timur Tengah, WITA ya, WIT apa WITA ya? Tahu deh. Nah, pokoknya ketika WITA ini kan pasti beda antara waktunya, terbitnya matahari juga pasti akan berbeda. Nah, ketika yattafiqul matla' wal hakim ya, matla'nya sesuai, ya kan, yang di Indonesia nggak sesuai kan, matla'nya pasti berbeda kan antara WIB sama WIT. Maka kalau misalkan ada tempat kayak misalkan berarti Jakarta sama misalkan Jakarta sama Bogor ya, nah itu sesuai dan hakimnya juga sesuai bahwa emang diputuskan bahwasanya puasa, maka itu jelas hukum dzalik wadih, wajib shaum al jami, wajib puasa. Nah, tapi kalau yang kedua yang mengatakan apa, yang mengatakan ikhtaliful matla wal hakim, beda matla beda hakimnya juga, maka itu juga jelas hukum dzalik la yajib shaum ala hal baladaini ya, enggak wajib puasa ya. Jadi kalau dalam negeri misalkan negeri Jakarta dan negeri Bogor misalkan, ini hakimnya satu yang ngurus masalah puasa satu, itu namanya yattafik namanya itu. Nah, sekarang kalau yang yakhtalif hakim itu gambarannya misalkan antara JKT sama Bogor misalkan, dia punya hakim sendiri, hakim satu, hakim juga. Nah, kalau kayak gini berarti jelas hukumnya nggak wajib puasa. Antar negeri kalau dia ngeliat hilal, yang nggak ngeliat, maka ini dia nggak wajib puasa, dia wajib puasa, yang ini nggak wajib puasa, karena berbeda jelas. Ayakhtalifal matla wa yattahidul hakim. Nah, ini baru nih. Ayakhtalifal matla wa yattahidul hakim. Berbedanya matla tapi hakimnya satu. Nah, hukumnya gimana? La yajib shaum, nggak wajib puasa, akan tetapi in thabatatir ru'yatu 'indal hakim wa hakama biha fayajibu itba'ul hakim. Nah, kalau misalkan tadi kan nggak wajib puasa, tapi kalau misalkan ru'yahnya itu udah tetap, udah dilihat oleh si hakim sudah memutuskan bahwa dia melihat hilal, maka hukumnya itu wajib bagi yang negeri-negeri itu tuh di bawah naungannya hakim,
harus ngikutin apa yang dibilangin sama hakim, apa yang diputuskan oleh hakim. Wa in wajada ikhtilafal fil matal fi hadhil halah, meskipun berbeda ikhtilafnya matalnya dalam keadaan ini, lianna hukmal hakim yarfa'ul khilaf. Karena ada kaidah bahwasanya penghukuman hakim, ya sebuah hukum dari hakim itu ialah mengangkat perdebatan. Maka ini yang pendapat 3 ini ialah pendapat yang terjadi di Indonesia. Ya, di Indo. Ya di Indo nih. Kan kalau di Indo tadi wit terus sama wita kan. Nah, itu kan matlaknya pasti beda. Ya dong, matlaknya beda kan. Ya, yang wib pasti beda, ini beda matlaknya beda, terus juga wit juga beda, wita juga beda. Nah, tapi 3 ini itu di bawah naungan satu hakim. Maka kalau hakim sudah memutuskan bahwasanya dia telah melihat hilal, maka wajib hukumnya negeri-negeri yang di bawah naungan si hakimnya ini wajib puasa semuanya, karena hakim sudah memutuskan gitu. Meskipun berbeda antara wita itu matlaknya berbeda. Kenapa kok bisa wajib tadi? Karena ketika hukmul hakim yarfa'ul khilaf, karena hukumnya dari seorang hakim itu mengangkat perdebatan. Yang keempat, ittafaqil matla' wa yakhtaliful hakim hukm dzalik annahu la yajibu shaum ala halman. Yang keempat, matlaknya satu tapi ikhtilaful hakim, tapi berbeda hakimnya. Contoh antara Jakarta sama Bogor. Misalkan Jakarta sama Bogor ini ya matlaknya satu. Ya. Matlaknya sama. Nah, cuma hakimnya beda. Yang sini ada hakim, di sini juga ada hakim. Ya, di sini ada hakim. Jadi hakimnya beda-beda, tapi matlaknya satu. Hukumnya apa? Enggak wajib puasa atas salah satu negerinya apabila lam yathbut inda hakimihi. Ya. Apabila si hakimnya tidak melihat hilal, tidak mengkukuhkan, tidak menetapkan bahwa dia melihat hilal, kecuali in waqa'a fi qalbihi sidqul hakim al-akhar, kecuali kalau ada penduduk dia lebih serak di hatinya tuh bahwa si hakim yang lain ini benar kayaknya dia nih. Contoh di negeri Jakarta dia ngeliat hilal, ya hilal dia ngeliat. Yang Bogor dia nggak ngeliat. Maka Jakarta si hakimnya memutuskan bahwa besok puasa karena dia melihat hilal. Hakimnya memutuskan nih. Yang negeri yang Bogor tidak memutuskan puasa. Kenapa? Karena dia belum melihat hilal. Nah, maka hukumnya apa? Hukumnya bahwa nggak wajib puasa bagi yang ini, bagi salah satu negeri yang mana negeri yang belum ditetapkan sama hakim kalau dia ngelihat hilal. Nih, negeri Bogor. Soalnya negeri Bogor si hakim belum menetapkan bahwa si dia melihat hilal. Nah, gitu kan? Berarti Bogor nggak wajib puasa. Nggak harus ngikut yang negeri A. Tapi katanya, kalau dari penduduk Bogor ini dia ada serak hatinya mempercayai hakim yang di seberang, mempercayai hakim Jakarta. Wah, kayaknya gue serak nih sama yang hakim Jakarta nih, kayaknya bener nih hakim Jakarta ini kayaknya ngelihat nih. Nah, penduduk yang kayak gitu, yang ada serak hatinya, yang ada kepercayaan dalam hatinya itu apa? Wajib bagi dia puasa. Ya, wajib bagi dia puasa. Tadi tausiah hada aksa ma ta'arif, ini perincian pembagian ini dan apa yang berkaitan ini ditemukan dalam fatwa Sayyid Allama Abdullah bin Umar bin Yahya. Ini wajah fi fatawiha aidan idza thabata hilalu bil bilalina hammal hukm. Ini secara nasarnya itu ya, secara teksnya. Cuman yang di atas tadi sudah diuraikan. Wallahu a'lam.